Oke, halo teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke chapter 5, yang mana chapter 5 ini berbicara mengenai joint arrangement atau pengaturan bersama. Yang mana di Indonesia dasar standar kita adalah di PSAK 66. Di PSAK 66 ini membagi joint arrangement menjadi dua jenis. Yang pertama ada ini operasi bersama. Operasi bersama sepertinya di bawah, lebih prefer di bawah. Oke. Nah, jadi dalam PSAK 66 joint arrangement atau pengaturan bersama. Joint arrangement atau pengaturan bersama itu dibagi menjadi operasi bersama atau disebut sebagai joint operation. Nah, kemudian ada lagi joint venture atau ventura bersama. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita berbicara mengenai joint operation, jenis dari operasi bersama ini itu akan mendisclose aset, langsung mengakui aset, liabilities, pendapatan, dan beban pada saat beroperasi. Nah, kalau joint venture apa? Kalau joint venture ini dia langsung mengakui aset bersih atau biasa kita sebut sebagai equity. Rumusnya adalah aset kurang liability. Nah, ini aset bersih akan didisclose dengan menggunakan akun investasi. Nah, oke. Jadi ini adalah beberapa perbedaannya. Kalau ini joint operation langsung di-disclose dengan akunnya masing-masing. Kalau joint venture di-disclose dengan menggunakan akun investasi atau dalam praktiknya nanti menggunakan PSAK 15 ya kalau nggak salah ya. PSAK 15 pakai metode equity. Oke. Oke, sampai situ sekarang kita masuk ke prakteknya langsung. Nah, misal nih, karena kita menggunakan metode equity, maka pada kasus ini kita akan membahas mengenai joint venture ya, karena dia ada akun investasi. Ini saya ambil dari bukunya BIMS ya, contoh soal dari bukunya BIMS. Oke, akan saya jelaskan bahwa di sini ada namanya perusahaan PAM Corporation. Oke, PAM Corporation itu menanamkan modalnya sebesar 500 untuk ke dalam usaha SAN, ke dalam perusahaan SAN. Oke. Nah, 500. Nah, 500 ini dia mendapat kepentingan 50% ya. 50%. Sorry, ini bukan 500 ya, ini udah termasuk dia hanya menanamkan 400. 50% dari 800 ya. Dia menanamkan 400. Jadi bukan 500 ya, 500 itu sudah masuk ke perhitungan akhir. Oke, dia masukkan 500 modalnya, yang lainnya lagi siapa? Yang lainnya bukan SAN, tapi ada orang lain lagi gitu. Ada entitas lagi, ada pihak lain lagi yang menanamkan modalnya ke SAN. Karena kenapa? Dia di sini nggak ada capital stock, yang ada hanya venture capital. Artinya selain PEM, selain PAM Corporation, ada lagi perusahaan lain atau pihak lain yang menanamkan ke SAN ini. Tuh. Biasanya SAN ini disebut sebagai kendaraan terpisah. Gitu. Separate vehicle. Oke. Ini adalah case-nya. Yang di bawah ini adalah laporan akhir tahun anggaplah per 31 Desember lah ya. 31 Desember. Nah, dari kasus ini kita ingin membuat suatu laporan konsolidasi yang proporsional. Oke. Atas kepemilikan PAM Corporation ini. Oke, bagaimana caranya? Kita dari statement ini, dari statement si SAN, maka kita kaliin aja 50% semuanya. Oke. Ini dikali 50%. Ini kenapa dihilangin ini? Iya. Karena kita menggunakan, kalau teman-teman sudah belajar ekonomi akuntansi kombinasi bisnis, maka kepemilikan ini transaksi ini akan dieliminasi seluruhnya.
ini. Oke, ini juga akan dieliminasi seluruhnya. Kenapa? Karena ini adalah akun-akun yang berkaitan. Maka ketika ini masuk akan terjadi double pencatatan atau double counting. Makanya yang hanya bisa dimasukin adalah selain akun ini, ya, sama ini. Sama ini nggak boleh. Kayak itu harus dieliminasi. Jadi seperti itu teman-teman. Ingat, kita eliminasi ini, kita eliminasi ini, kita eliminasi ini. Ekuitas yang ada di Sun. Oke. Nah, lebihnya kita kali dengan proporsi kepemilikan yang ada di PAM, yaitu 50%. Ini 50%. Tambah ini ya. 500 kali 50% tambah 2000 berapa? Ini kan hasilnya. Nah, begitu juga seterusnya. Oke. Ini sama 50% kita kali, terus hasilnya kita tambah dengan ini. Ini juga 50% kita kali, hasilnya kita tambah dengan ini. Itu semua ke bawah, ini juga sama, ini sama. Oke. Jadi seperti itu. Gampang kan ya? Nah, itu adalah perihal laporan. Bagaimana jika kita membahas mengenai kita masuk ke sesi jurnalnya? Karena sebelum laporan pasti ada jurnal dulu dong. Nah, prosesing jurnalnya adalah kita hapus dulu ini mungkin biar lebih rapi kelihatannya. Hapus atau kita buat yang baru lagi di sini. Nah, di sini jurnal processing, case-nya adalah case-nya adalah si PAM itu memasukkan modalnya 50%, kepentingannya 50% atas modalnya 800, berarti 400 ya. Nah, maka jurnal yang terjadi ketika terjadi transaksi ini, ketika PAM memasukkan 400 ini adalah seperti ini. Investasi pada cash sebesar 400. Oke. Kenapa investasi? Karena dia ini adalah operasi bersama atau joint arrangement jenis joint venture atau ventura bersama. Oke. Kemudian dia melakukan adjustment. Ingat, menggunakan equity method. Oke. Jadi segala laba, segala pendapatan yang terdapat di Sun sebagai investi atau sebagai pihak yang didanai oleh PAM, maka dia harus PAM ini harus melakukan penyesuaian atas pendapatan dan beban yang didapat atau ditangguhkan oleh Sun. Oke, makanya ada ini equity method. Nah, equity method ini apa? Dia mengakui laba dari ini. Oke, labanya si Sun. Oke, makanya di sini ada 100. Kenapa 100? Karena dia hanya punya 50%. Itu ya. Dia hanya punya 50%. Makanya kita kali 50%. Kan cuma 100 gitu. Maka kita jurnal ke ini jurnalnya ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini bukan adjustment equity method, tapi ini adalah eliminasi ya. Ini adalah jurnal eliminasi. Nah, tolong diperhatikan, ini adalah jurnal eliminasi. Di jurnal eliminasi kita ingat mengeliminasi 100 ini. Oke. Nah, lihat, teman-teman bisa lihat di jurnal eliminasi kita eliminasi 100 ini karena berkaitan dengan Sun atau namanya akun resiprokal. Ingat. Maka kalau kita ingin mengeliminasi income atau pendapatan yang saldo normalnya di kredit, maka dia harus di debit kan. Makanya semuanya di debit nih 100. Gitu. Kemudian apalagi yang harus kita eliminasi? Kita juga mengeliminasi si 800 ini, ya. Nah, ini si 800 ini. Gitu. Yang ada di sini. Ini kenapa 1000? Kenapa bukan 800? Karena udah menjadi penambah dari sini. Soalnya kan 800 ya. Nah, ini kenapa 500? Karena 100 ini udah tertambah di sini. Gitu. Makanya dia lawannya ketika di sini, dia lawannya adalah investasi. Dia akan mengurangi 100. Sisanya nanti 400 di sini. Oke. Nah, sisanya ini. Sisanya adalah hasil pengkalian dari 50%, 50%, 50%, 50%. Jadi dimasukkan ke sini. Gitu. Oke. Sampai sini saya rasa
joint venture ini cukup gampang karena belum sepenuhnya menggunakan eliminasi yang ribet seperti yang ada di kombinasi bisnis ya. Oke, sekian cukup dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.